ini saya saat ini sedang berada di polsek ataupun meeting melaporkan bahwa sedang terjadi aksi demonstrasi dari teman-teman aliansi penolak Manado. Kita berbayangan tadi pas Kapolsek keluar dari masjid itu dia pemikiran terbuka seharusnya kawan-kawan. Undang yang ada di negara ini yang polisi hanya tahu itu adalah perintah dari atasan. Sekelas polsek Menyamai itu Orang datang kemari untuk mencari Bapak Kapolsek. Kami ambil aja, kami tidak akan mundur. Si perempuan yang melawan. Semangat warga Karangria sudah membara. Ratusan orang berkumpul, suara mereka bergemuruh menuntut keadilan. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Semangat para pejuang keadilan. Perjuangan kalian adalah perjuangan kita semua. Perlu diketahui bahwa demo hari ini dilakukan karena masyarakat menuntut teman mereka dibebaskan. Untuk itu masyarakat menuntut mengecam upaya kriminalisasi dari segala bentuk gugatan strategis terhadap partisipasi publik terhadap pembelaan lingkungan hidup. Menuntut kepolisian sektor Tuminting menghentikan penyidikan terhadap Johannes Adrian berdasarkan surat penyidik pada tanggal 31 Oktober 2024 dan juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap pembela lingkungan hidup nelayan Tuminting. Meminta Komnas HAM RI memberikan perlindungan terhadap korban serta memantau pelanggaran hak-hak pembela HAM dan lingkungan hidup dalam upaya kriminalisasi terhadap pembela lingkungan hidup. Meminta Bapak Kapolda Sulawesi Utara melakukan atensi dan evaluasi terhadap penyidik yang menangani perkara tersebut. Selamat siang, saya Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi Manado Utara yang dijalankan oleh pengembang PT Manado Utara Perkasa PT MOP. Dan dalam perjalanan perjuangan ini di belakang perwakilan dari nelayan, ibu-ibu yang melawan, mahasiswa LSM yang tergabung dalam aliansi. Kami dari tahun lalu sudah 2024 sudah melakukan berbagai upaya hearing di DPR, menyurat ke semua instansi terkait, bahkan demo di kantor gubernur, demo di Polda sampai 2 kali untuk menyampaikan aspirasi agar pejuang-pejuang lingkungan ini mendapat perlakuan yang sepatutnya sesuai dengan amanat undang-undang. Dalam perjuangan kami ada beberapa kejadian yang mendorong aliansi harus mendatangi Polsek Tuminting ini. Tolong di syuting polseknya. Ya, Polsek Tuminting. Ya. Jadi saya selaku sekjen mewakili semua pergerakan dan masyarakat yang ada di balik perjuangan kami. Saya memohon Kapolri Jenderal Sigit, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, Panglima TNI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Ketua DPR RI, dan seluruh aparat pemerintahan untuk dapat mengetahui bahwa perjuangan kami, salah satu rekan kami atas nama Johannes Adrian, padahal kejadian persisnya adalah mereka dan kami aliansi mencoba menahan orang-orang PT MOP yang akan memagari wilayah Manado Utara, sehingga terjadi gerakan saling menahan. Nah, dalam kejadian itu rekan kami Johannes Adrian justru terluka dan berdarah-darah tangannya. Dan kami melakukan upaya hukum melapor di Polda
Tapi sampai hari ini sudah berapa bulan laporan kita? 4 bulan lebih belum ditetapkan tersangka. Nah, rekan kami yang berdarah-darah ini, Pak Yohanes ini, Pak Yohanes sudah divisum. Justru dia dikriminalisasi oleh laporan orang-orangnya PT MUK dan oleh Polsek Tuminting ditetapkan sebagai tersangka. Kami tidak mencampuri mekanisme penyidikan, tapi kami berharap Presiden Republik Indonesia, Kapolri, dan menteri-menteri terkait, Ketua DPR, tolong ditinjau kembali, tolong mengirimkan tim dievaluasi penetapan tersangka ini, karena sangat kental dan kentara mereka ada di balik PT MUK. Saya berani bertaruh sebab kita juga melakukan upaya hukum. Kita melakukan PT UN, ada nomor perkaranya, ada 2 proses PT UN sudah beberapa kali sidang. Kita melakukan juga uji publik tentang informasi keterbukaan publik dan kita menang. Oleh karena itu, sekali lagi saya atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan memohon kepada Bapak Presiden Prabowo, pimpinan Partai Gerindra, Kapolri untuk dapat menurunkan tim mengevaluasi masalah ini. Ini rekan-rekan saya akan melakukan demo sebentar. Sekian dan terima kasih. Merdeka! Tolak reklamasi! Tolak! Adapun undang-undang yang ada di negara ini, yang polisi hanya tahu itu adalah perintah dari atasan. Ini berdiri tempat ini, membawa setiap aspirasi yang ada. Kita tahu bersama, teman kami seperjuangan menjadi korban dalam situasi menahan untuk PT MUK tidak melakukan pekerjaan. Sudah menyerahkan setiap surat rekomendasi dalam provinsi, tapi dia diabaikan. Dan sinisnya dan miris, polisi hanya bisa duduk diam memandang setiap perbuatan mereka. Maaf banyak kalau kami rakyat itu sudah mulai hilang kepercayaan diri terhadap polisi. Apakah kami harus mengeluh terhadap TNI? Pasti akan terjadi kalau masyarakat sudah hilang kepercayaan terhadap polisi. Kepolisian mau menyasar ke hari ini itu Pak Kapolsek belum ada. Seharusnya Pak Kapolsek mendengar hal ini. Kami hanya nelayan, bahkan kami masyarakat pesisir, kami aktivis lingkungan hidup. Kami ingin setiap aspirasi kami didengar. Teman kami Yohanes Adrian yang nyata-nyata menjadi korban di lapangan perbuatan dari PT MUK sangat miris. Kepolisian Polsek Tuminting menyatakan dia sebagai tersangka. Yang seharusnya kalian buka mata lebar-lebar. Seharusnya kalian berkata apresiasi kepada Pak Yohanes, karena dia masyarakat menyadari untuk peduli akan lingkungan hidup, bukan membuat suatu skenario untuk menjadikan dia tersangka. Di mana hati nurani kalian? Di mana kalian dititipkan untuk menjadikan orang-orang yang melindungi rakyat? Tapi itu nggak ada dilihat. Yang terjadi intimidasi di lapangan. Yang terjadi masyarakat jadi musuh kalian. Kalian lebih menyadari bahwa sangat penting melindungi akan lingkungan hidup ketimbang kepolisian. Mungkin kalian berduit, mungkin kalian bisa perintah, injak saja orang itu, intimidasi aja orang itu. Tapi kalian aja, kami tidak akan mundur selama kalian melakukan hal yang tidak baik. Kami akan lawan semuanya. Kami akan lawan semuanya. Kalian manusia, kami manusia. Polsek Tuminting, untuk beri tolong keadilan. Tolong sebagai mama-mama nelayan. Itu Pak Kapolsek, tolong datang kemari untuk mencari Bapak Kapolsek. Apa bisa kami jadi tersangka teman kami? Apa ada bukti pasti? Apa bapak-bapak polisi hanya menyaksikan di lapangan waktu kejadian? Nelayan. Oke. Pada hari ini citra dari pihak kepolisian atau aparatur negara itu sudah tercoreng. Karena apa? Pada saat ada TNI tadi pagi
mengeluarkan kata yang tidak pantas, yang dimana Institut Polsek itu sendiri mengatakan bahwasanya polisi mengayomi masyarakat. Tetapi kawan-kawan sekalian, pada hari ini polisi itu sendiri yang tidak bisa melayani masyarakat sendiri. Mereka hanya bisa menindas, mendiskriminasi dan kriminalisasi pada bapak-bapak yang ada di Karangria itu sendiri. Monyet saja itu tahu etika. Mereka tahu apakah setelah itu sudah tahu terhadap hal itu. Kalau Munir bilang mereka menembak rakyat, lalu mereka bersembunyi di balik ketek kekuasaan mereka sendiri atau PT MOB itu sendiri. Kita berbayangan tadi pas Kapolsek keluar dari masjid itu dia pemikiran terbuka seharusnya kawan-kawan. Karena setiap agama mengajarkan kita untuk melindungi lingkungan hidup kawan-kawan. Perjuangan masyarakat mempertahankan sumber penghidupannya menjadi pengingat akan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Suara mereka adalah suara cermin dan aspirasi masyarakat pesisir yang menginginkan masa depan yang berkelanjutan. Gimana guys? Menurut kalian? Hidup rakyat! Hidup! Hidup nelayan! Hidup! Hidup perempuan yang melawan! Saat ini saya akan membacakan press release dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi. Hentikan kriminalisasi nelayan pejuang lingkungan hidup, tolak reklamasi pantai Manado Utara. Pada tanggal 5 September 2024, pihak PT Manado Utara Perkasa PT MOB membuat laporan ke Kepolisian Sektor Keminting perihal dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Bapak Yohanes Adrian yang merupakan salah satu nelayan pejuang lingkungan hidup. Berdasarkan laporan polisi nomor LP garing B garing 63 garing X garing 2024 Sek Keminting garing Resta Manado garing Sulut tertanggal 14 Oktober 2024. Setelah menjalani semua proses penyelidikan dan penyidikan di kantor kepolisian selama beberapa bulan lalu, kemudian Polsek Keminting menetapkan Yohanes Adrian sebagai tersangka tindak pidana penganiayaan berdasarkan nomor D garing 2 garing 1 garing 2025 pada tanggal 3 Januari 2025 disertai surat pemanggilan tersangka. Upaya kriminalisasi oleh PT Manado Utara atau PT MOB dan Polsek Keminting terhadap Yohanes Adrian merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk membuka partisipasi masyarakat yang ingin ikut serta dalam aktivitas perjuangan ataupun warga masyarakat yang sebentar memperjuangkan atau mempertahankan lingkungan hidupnya. Kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup ini jelas berlawanan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Maka sebagai bentuk perjuangan untuk mempertahankan lingkungan yang baik dan sehat, marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan dan pesisir dari ancaman proyek reklamasi seluas 90 hektar yang mengancam ruang hidup nelayan, kerusakan ekosistem di bawah dan pencemaran terhadap terumbu karang yang ada di Pulau Bunaken, dan bencana banjir di pesisir Manado Utara. Untuk itu, sampai di sini kami akan membacakan sikap sekaligus tuntutan kami aliansi, dan diharapkan kawan-kawan bisa merekam dalam bentuk video dan seterusnya. Untuk itu kami meminta